Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunida Adi Saputra, CGP Angkatan 10, Kabupaten Malang. Saya dari SD Negeri 1 Pringgondani. Saat ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang supervisi akademik. Di sini saya akan berperan sebagai seorang supervisor. Mari. Assalamualaikum Bu Yuli, selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Waalaikumsalam Bapak, selamat siang. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah Bu Yuli, saya juga sehat, luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di sini Bu ya, di suasana siang hari yang cerah ini kita akan melaksanakan kegiatan supervisi. Nah, Bu Yuli, dalam kegiatan supervisi yang akan kita lakukan kali ini tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah penilaian coaching yang akan kita lakukan. Apakah Ibu masih ingat kira-kira rubrik penilaian tentang coaching itu seperti apa saja? Coaching itu mengacu pada 3 kompetensi Pak. Yang pertama, vision, kehadiran penuh. Yang kedua, pendengaran aktif. Yang ketiga, melontarkan pertanyaan Pertanyaannya serta dengan alur cerita yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencanakan aksi, serta tanggung jawab. luar biasa ya, ternyata Bu Yuli itu masih ingat tentang kalau bisa kita katakan itu penilaian coaching itu. Tapi Bu Yuli jangan lupa ya bahwa dalam prinsip coaching itu kita juga harus mempunyai beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Serta satu hal yang harus kita benar-benar terapkan adalah dengan melakukan coaching ini tentunya juga harus menggunakan teknik rasa. Seperti itu Bu Yuli ya. Nah sekarang baik Bu Yuli, untuk kegiatan kita sesi supervisi kali ini kira-kira bagian mana yang Bu Yuli ingin saya membantu dikembangkan kompetensi? Dari 3 kompetensi itu yang ingin saya kembangkan itu kompetensi kehadiran penuh Pak, atau presence. Nah, luar biasa ya, dari 3 kompetensi coaching ternyata Ibu Yuli ingin mengembangkan pada bagian kehadiran penuh atau presence. Nah Bu Yuli, kira-kira bagian mana yang nanti Bu Yuli ingin saya amati? Saya ingin Bapak mengamati kompetensi inti coaching pada aspek kehadiran penuh, yaitu fokus saya dalam melakukan coaching Pak. Oke, luar biasa. Jadi ingin lebih ke arah pada bagian fokusnya ya, agar tetap present, agar tetap kehadiran penuh seperti Bu Yuli ya. Nah, oleh karena itu kira-kira kalau dari penilaian Bu Yuli itu sendiri, bagaimana Bu Yuli itu memberikan penilaian terhadap aspek yang akan kita kembangkan ini? Saya menilai pada aspek kehadiran penuh masih perlu saya kembangkan Pak, seperti itu. Karena Pak, saya jujur terkadang kurang fokus dalam aspek presence atau kehadiran. Ya, luar biasa Bu Yuli ya. Oke, kalau begitu kira-kira indikator ketercapaian apa yang akan kita lakukan bersama pada sesi ini dan yang tidak dicapai itu seperti apa? Saya berharap kompetensi inti coaching pada bagian atau aspek kehadiran penuh dapat lebih baik lagi Pak, dan membantu coaching dalam menemukan solusinya, serta alur cerita dapat berjalan dengan benar, dapat tersampaikan dengan benar. Oke, luar biasa. Baiklah Bu Yuli ya. Saya rasa setelah ini saya persilahkan Ibu untuk melakukan sesi coaching. Semoga nanti tujuan yang sudah dicanangkan tadi itu bisa tercapai. Baik. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Selamat siang Bu Ana. Siang Bu Yuli. Apa kabar Bu Ana? Alhamdulillah sehat Bu. Ya walaupun agak sumpah ini pikirannya mungkin yang kurang sehat karena banyak beban, banyak
unek-unek gitu loh Bu, saya banyak pikiran, jadi mengganggu konsentrasi saya. Ini banyak sekali kejadian di kelas ini terutama yang membuat saya bad mood gitu Bu. Sebelum Bu Ana bercerita hari ini, ngobrol dengan saya hari ini, coba Bu Ana melakukan teknik stop dulu Bu, biar beban Ibu sedikit berkurang, bisa fokus untuk kita melakukan coaching hari ini. Boleh Bu, boleh. Kita mulai ya Bu. Ya. Bu, sudah cukup. Alhamdulillah. Ya Bu, saya bisa sedikit lebih tenang dan bisa lebih fokus untuk cerita ini dengan ya. Ngomong-ngomong, apa sih yang mau Bu Ana ceritakan pada siang hari ini? Ya kayak banyak beban sekali ke Bu Ana ini. Ini Bu, saya itu ingin dapat solusi ini. Ya gimana sih biar saya ini pikiran yang sumpek di saya tadi itu biar hilang gitu loh Bu, paling enggak ya berkurang. Jadi saya bisa emosi saya ini loh, jadi untuk menghadapi anak-anak biar lebih relax, happy. Jadi karena kan pikiran sumpek tadi hambat apa yang goro-goronya itu. Jadi kalau itu hilang kan mungkin saya jadi lebih relax, bisa ya nggak terbebani gitu lah Bu. Coba Ibu ceritakan, apa sih yang bikin Ibu sumpek sekali di sekolah itu apa? Iya, jadi begini Bu Yuli, akhir-akhir ini itu anak-anak itu nakalnya luar biasa Bu. Di kelas saya itu mereka itu bikin ulah terus, melanggar tata tertib. Habis itu kalau sudah di pelajaran nggak mau ngerjakan tugas, tapi kalau sudah ditegur ya dia malah apa sih Bu, dia itu membantah gitu loh Bu, menjawab saja. Kalau dinasihati ya menjawab lagi gitu. Entah itu ya atau di saya aja atau di beberapa guru saya juga sebenarnya kurang tahu sih Bu. Jadi ya itu Bu Yuli, pokoknya di kelas itu saya ya ingin dapat menyelesaikan anak-anak itu gimana sih menghadapinya. Di Bu Ana ingin coba itu saya pengennya nggak ketika anak-anak kan yang tadi bikin ulah, nah itu mengganggu mood saya ketika mengajar. Jadi saya itu ya bisa pengen nggak terganggu lagi gitu loh sama mereka. Saya bisa menghadapi mereka dengan baik gitu loh, nggak dengan emosi. jadi murid Ibu di sekolah itu selalu itulah gitu ya, yang bikin Iya, mood Ibu jadi tidak baik iya, seperti itu. iya, itu Bu. Terus rencana Ibu atau ada sudah Ibu lakukan untuk mencoba selama ini ya, yang Ibu coba untuk membuat anak yang bagaimana Ibu mengatasinya, anak-anak yang sering buat ulah. Ya sebenarnya saya biasanya yang jelas kan menasehati dia kan Bu, mereka lah ya. Saya nasihati, tiap saya mengajar itu di kelas ya saya menasehati. Jadi di depan anak-anak gitu saya sebutkan, kamu jangan begini ya, kamu si A jangan begini. Itu saya selalu ngasih nasihat ke anak-anak secara klasikal lah ya, biar mereka itu bisa menjaga sikap ke gurunya gitu loh, paling tidak berani atau wani ke gurunya. Tapi ya kayaknya tetap aja mereka mengulanginya. Mereka tetap mengulangi ya, Iya. padahal Ibu sudah mencoba istilahnya mencoba menasehati Iya. Ibu tadi menasehatinya di depan siswa yang lain, di depan siswa Iya. banyak siswa seperti Iya. itu. Kan saat saya ngajar Bu, jadi ya di kelas begitu. Ibu tadi kan sudah berusaha mengatasi masalah di kelas Ibu.
Kira-kira posisi ibu sekarang di poin berapa nih? Skala berapa ya Bu? Skala berapa? Skala 1 sampai 10. Apa ya? Karena saya merasa belum berhasil ya Bu ya. Ya 5 lah Bu. Karena saya belum merasa dapat ini apa? Enggak ada hasilnya gitu loh Bu. 5. Jadi skala posisi dari 5 ya. Iya. Jadi ibu ingin meningkatkan ke poin berapa gitu? Ya pengennya ya sampai maksimal Bu. Biar itu tadi anaknya juga jadi baik, saya juga jadi baik sikapnya ke mereka gitu loh Bu, tidak emosi terus. Jadi apa nih rencana ibu ke depannya mungkin yang ingin ibu coba lakukan untuk mencapai skala 10 tadi? Apa ya Bu ya? Mungkin yang belum saya coba itu menasehatinya anak itu secara personal gitu Bu, mungkin kayak seperti ini, kayak masih saya ajak ngobrol berdua gitu, saya belum pernah itu melakukan Bu sebenarnya. Kan saya mesti ya di kelas, marah-marah juga di kelas jadi ya sudah, teman-temannya juga tahu mungkin apa anaknya ya jadi ya saya kok dimarahin di depan kelas gitu, mungkin jadi malah berani ke saya akhirnya apa gitu ya Bu ya. Mungkin saya mau mencoba secara personal kali ya Bu ya, jadi saya tanya satu tatap muka langsung gitu loh Bu, biar mungkin dia bisa menyampaikan mungkin gitu sih Bu. Wah, luar biasa. Apa rencana ibu ini? Kira-kira kapan nih mau coba untuk melakukannya? Kapan mau ibu lakukan? Segera lah Bu ya, biar saya segera sumpahnya juga segera hilang. Kalau ya siapa tahu itu tadi kalau berhasil ya Bu ya, jadi ya segera saya lakukan mungkin minggu depan Bu. Minggu depan insya Allah ya. Ya baik Bu Ana, karena waktu kita tidak banyak nih. Nanti setelah ibu mencoba tadi ya melakukan ibu tadi manggil anak ya, istilahnya mengajak ngobrol berdua seperti itu ya. Iya. Anak yang masalah tadi nanti kita bisa ngobrol lagi ya, bisa ibu anak bisa menceritakan boleh gimana hasilnya seperti itu. Ya Bu, baik. Dengan senang hati. Makasih loh Bu ya. Hari ini sudah mau mendengarkan curhatan saya untuk saya, jadi saya bisa sedikit plong lah dapat solusi hari ini yang ya nggak terpikir sebelumnya sih Bu. Terima kasih banyak Bu Yuli. Iya, sama-sama Bu Ana. Jadi dari kita ngobrol ini apa yang Bu Ana dapatkan? Tadi saya Bu, dari awal tadi saya itu kan emosi gitu ya. Nah setelah sama Bu Yuli tadi diajak panic stop, jadi saya bisa lebih fokus, alhamdulillah. Itu saya bisa menceritakan apa permasalahan saya itu dengan tidak emosi Bu ya, jadi dengan kepala dingin. Akhirnya Anda bisa menemukan solusi untuk diri saya sendiri, nanti akan saya praktekkan. Alhamdulillah. Baik Bu Ana, mungkin sekian ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu Ana, semoga nanti setelah ibu menerapkan bisa berhasil ya, dan nanti cerita lagi. Amin. Terima kasih Bu ya. Selamat siang. Selamat siang Bu Ana. Baik Bu Yuli tadi sudah melakukan sesi coaching. Pada kesempatan kali ini, di kesempatan pasca supervisor ini, izinkan saya memberikan pertanyaan ya kepada Ibu terkait refleksi kegiatan hari ini. Nah, yang pertama, kira-kira bagaimana Bu Yuli menilai diri sendiri terkait performa atau penampilan dari kompetensi kehadiran penuh yang Ibu kembangkan dan Ibu sudah atur di indikator capaian yang sudah Ibu rencanakan tadi? Saya merasa kompetensi coaching dari aspek kehadiran penuh sudah saya sampaikan dengan maksimal Pak. Dan saya berusaha fokus serta menerapkan alur tirta serta prinsip coaching dengan teknik rasa. Ya, betul sekali Bu ya. Tadi memang saya lihat pada saat Ibu itu melakukan coaching dengan
Ibu Ana, saya juga melihat bahwa Ibu sudah berusaha untuk menampilkan bahwasanya posisi Ibu di situ dan posisinya Bu Ana adalah dalam posisi dalam kehadiran penuh, sehingga tadi juga saya melihat yang pertama Ibu sudah menyampaikan tujuan, kemudian juga ada identifikasi, kemudian juga ada rencana aksi yang akan dilakukan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab serta komitmen dari Ibu Ana tadi. Itu juga luar biasa sekali Bu ya. Dan juga tadi saya juga melihat Ibu juga sudah mengembangkan prinsip coaching dengan teknik rasa di dalam perbincangan tadi yang saya lihat sangat mengasihkan Bu ya. Kayak seperti curhat saya melihatnya itu dengan pendekatan seperti itu. Saya rasa kehadiran penuh yang diharapkan bisa tercapai. Baik Bu Yuli, selanjutnya kira-kira apa yang membuat Bu Yuli menilai sedemikian tadi? Saya selalu kembali ke topik pertanyaan dan masalah yang disampaikan Bu Ana agar kegiatan coaching ini lebih terfokus dan tidak melebar gitu Pak ya. Di samping itu saya memfokuskan diri dengan Bu Ana dengan menggunakan gestur dan mimik yang meyakinkan. Saya juga mengajak Ibu Ana tadi melakukan teknik stop Pak. Iya betul. Sebelum sesi coaching seperti itu. Ya, Bu Yuli luar biasa sekali ya. Tadi saya juga memang melihat di situ ketika Bu Ana itu kelihatannya kayak sedang panik atau dalam perasaan yang berkecamuk, tapi Bu Yuli berusaha mengembalikan kondisi presence itu dengan mengadakan teknik stop yang tadi saya lihat menggunakan teknik tarik nafas dan mengeluarkan nafas seperti itu. Nah, Bu Yuli, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada saat melakukan observasi Bu ya. Iya Pak, silakan. Jadi pada saat saya mengamati Ibu Yuli tadi ketika coaching berlangsung, yaitu pada rencana aksi dan tanggung jawab, Bu Yuli sudah melakukan sebuah tindakan yang mana Bu Yuli ini tidak memberikan intervensi atau pengaruh secara langsung atas pendapat ide Ibu sendiri terhadap Bu Ana sebagai coachingnya. Dan ini menurut saya sangat luar biasa sekali Bu ya, dan ini menurut saya juga lebih tinggi dari standar yang sudah kita rujuk. Nah, selain itu Bu Yuli tadi yang sudah disebutkan dengan teknik stop tadi itu juga itu merupakan salah satu cara untuk menjaga kehadiran penuh atau fokus Ibu pada saat sesi coaching berlangsung. Dan ini juga luar biasa sekali Bu ya, dibuktikan tadi setelah melakukan teknik itu Bu Ananya jadi kembali ke fokus ini gitu ya. Nah, namun demikian Bu Yuli ya, saya juga melihat ada beberapa hal yang perlu dikembangkan lagi gitu ya. Yaitu misalnya tadi ketika Ibu Yuli melakukan identifikasi, saya mengamati Bu Yuli melakukan atau memberikan sedikit label negatif kepada Bu Ana. Maksudnya di sini adalah ketika Bu Ana memberikan penilaian kepada siswanya yang bermasalah seperti ini, hendaknya seorang coach jangan memberikan label negatif, gitu Bu ya. Nah ini kalau kita merujuk ke standar yang seharusnya kan kita tidak boleh memberikan label kepada coach, gitu Bu ya. Nah kira-kira bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Hasil pengamatan saya. Ya Pak, memang benar sekali. Tadi saya sempat saat melakukan coaching itu sempat melabeli ya kepada Bu Ana tadi. Tuh. Tapi saya berusaha Pak memberikan kesempatan kepada Bu Ana agar dapat memunculkan ide dan gagasannya untuk penyelesaian masalah bisa muncul dari Bu Ana sendiri seperti itu Pak. Dan saya juga tadi mencoba memberikan fokus dengan teknik stop tadi. Memang tadi kekurangan saya di mungkin yang perlu saya kembangkan lagi Pak. Perlu saya ingat itu tidak boleh melabel negatif kepada coach seperti itu nggih. Betul ya Bu. Karena memang saya tadi juga melihatnya bahwa Bu Yuli tadi itu ketika sesi coaching itu juga sangat asik Bu ya, sangat menikmati sekali, artinya kayak sesi curhat, malah saya melihatnya itu benar-benar kayak si coach ini mencurahkan perasaannya ketika menghadapi murid seperti apa, dan kemudian akhirnya juga bisa menyampaikan semacam kayak ide dari dia sendiri ketika kemudian bisa muncul dengan sendirinya. Saya itu juga luar biasa Bu kalau kita bisa simpulkan seperti itu. Nah, kira-kira Bu Yuli ya, dari diskusi kita kali ini, apakah sudah terbayang apa yang akan Bu Yuli lakukan untuk meningkatkan lagi performanya? Kira-kira seperti apa? Bayangan saya Pak, tentunya saya akan belajar
dan berlatih lagi Pak. Untuk meningkatkan kemampuan inti coaching yang terdiri dari 3 tadi ya Pak, yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Luar biasa. Dan alur tirta, jadi biar lebih mengalir seperti air. Iya, betul ya. Itu Sesuai namanya punya ya, sesuai tirta, namanya alir. tirta, betul sekali Pak. Jadi harus intinya perlu belajar lagi dan berlatih lagi Pak. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi nanti Ibu bisa menerapkan ini atau bisa melatih lagi, karena semakin kita sering melakukan latihan otomatis kita akan semakin terbiasa, dan ini juga bisa membantu kita dalam menjaga kualitas kita saat kita melakukan coaching. Nah, terus kira-kira kapan dan di mana, kemudian juga siapa yang akan Ibu libatkan untuk mencapai yang Ibu sebutkan tadi? Saya berencana pada saat kegiatan KKG, Ya. guru kelas di Korwil seperti itu Pak, mungkin akan atau dengan meminta rekan sejawat, praktik dan diskusi seperti itu Oke. Pak, serta meminta senior atau kepala sekolah untuk memberikan masukan dan saran terhadap kemampuan inti coaching saya Pak. Ya, Seperti itu. betul. Luar biasa sekali Bu Yuli ya. Jadi memang dalam kegiatan pengembangan ini memang harus ada kolaborasi ya, karena memang kalau saya tahu sendiri kan Bu Yuli adalah guru kelas dan juga punya kakak di guru kelas Bu ya. Ya, Kalau dan begitu Bu Yuli kelas berapa ya? kelas 4 Pak. Oh iya, kelas 4. Kurikulumnya udah merdeka ya. Ya, sudah merdeka. Biasanya kan ada kayak semacam perkumpulan KKG, nanti itu Ibu bisa dimanfaatkan ketika ingin praktek, kemudian juga bisa melibatkan guru senior atau kepala sekolah untuk melakukan refleksi apakah itu sudah betul, atau melakukan evaluasi apakah yang harus saya kembangkan dan lain sebagainya gitu ya. Ini luar biasa sekali Bu ya. Kemudian kira-kira apakah ada kompetensi coaching lain yang ingin Ibu kembangkan lagi? Ke depan saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yang melontarkan pertanyaan berbobot. Oke. Jadi saya rasa tadi juga pertanyaan saya masih. Oh gitu ya Bu ya. Jadi dari kompetensi coachingnya yang ingin dikembangkan adalah pertanyaan berbobot, di mana di situ nanti tentunya salah satu hal yang harus diingat adalah kita jangan memberikan pertanyaan yang tertutup, pertanyaan harus pertanyaan terbuka, dan jangan menggunakan yes no question itu ya, yang namanya coachingnya hanya menjawab yes atau no gitu, jangan Bu ya. Ya luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bu Yuli tadi. Oke, kemudian bisa saya sampaikan dalam kegiatan supervisi coaching yang saya lakukan ini, saya menemukan bahwa penting sekali selama kegiatan supervisi, komunikasi yang kita gunakan haruslah komunikasi yang positif. Artinya harus jelas, terarah, dan dengan sebuah kata atau kalimat yang berbobot sehingga tidak membingungkan si coaching tersebut. Sehingga tujuan dari kegiatan supervisi dapat tercapai dan rencana tindak lanjut juga dapat ditentukan. Demikian kegiatan supervisi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.